Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran Surat Al-Qari'ah, surat ke-101, juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'atu yauma yakunun nasu kal farashil mabthuthi wa takunul jibalu kal 'ainil manfusi fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyatun wa ma adraka ma hiya narun hamiyatun. Dalam surat Al-Qari'ah ini karena cukup panjang maka kita membaginya ke dalam dua pembahasan. Kali ini kita akan membahas sampai ayat ke-5. Al-Qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'atu yauma yakunun nasu kal farashil mabthuthi wa takunul jibalu kal 'ainil manfusi. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Baiklah, kita memulai yang pertama, pembahasannya adalah Al-Qari'atu mal qari'atu. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tentu ada maksud kenapa kami menggabungkan dua ayat ini dalam satu pembahasan. Tentu kita tahu bahwa kita perlu memperhatikan kembali bahwa jumlah atau kalimat yang sempurna itu bisa berupa jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il, dan juga ada jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Ketika berbicara tentang jumlah ismiyah, tentu yang terbayang di dalam benak kita adalah ada dua komponen utama yang menjadi perhatian kita semuanya, di mana ada mubtada sebagai sebuah awalan dan juga khobar sebagai sebuah mutimul jumlah atau yang menyempurnakan jumlah, sehingga informasi yang diberikan menjadi lengkap dan yang membaca atau yang mendengarnya menjadi terdiam karena paham. Nah, inilah alasan kenapa kemudian kami membaca dua ayat ini dalam satu pembahasan, ya. Karena kita lihat konstruksi kalimat yang dibangun adalah Al-Qari'atu yang awal ini sebagai ayat pertama sebagai mubtada, sedangkan mal qari'atu sebagai khobar. Begitu penjelasannya. Jadi Al-Qari'atu hari kiamat, ya. Al-Qari'ah mungkin kita paham secara bahasa mengetuk, menggedor atau mengguncangkan. Dalam hal ini artinya diterjemahkan dengan kiamat. Kemudian yang kedua ini juga kebetulan khobarnya ghairu mufrad, ya. Dia bukan satu kata yang utuh tetapi ada susunan beberapa kalimat atau kata, ya, sehingga di sini khobarnya ghairu mufrad terdiri dari beberapa kata. Nah, tentu nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Di sini Al-Qari'atu, ya. Sekali lagi ini artinya hari kiamat. Secara bahasa artinya mengetuk, menggedor, menggemparkan. Dalam hal ini tentu saja sesuatu yang mengerikan, suara-suara yang penuh dengan histeris dan sebagainya, sehingga akhirnya inilah fenomena hari kiamat. Al-Qari'atu, ya, ini ada alif lam di awal menunjukkan ini sebuah isim yang ma'rifat, ya, isim yang tertentu yang sudah khusus jatuh di awal kalimat. Kemudian tanda akhirnya di sini ada dhamma, ya, menunjukkan bahwa kita bisa menyampaikan inilah mubtada, sebuah awalan, ya, isim atau kata benda ma'rifat jatuh di awal kalimat,
dia sebagai mubtada yang marfu ya. Tanda rofa'nya adalah dhammah di sana ya. Jadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun ya, di sini dhahiratun ya, dhammah yang secara zahir terlihat di situ ya. Jadi al-qari'atu hari kiamat ini kita masukkan sebagai mubtada atau awalan. Ya, berikutnya adalah mal qari'atu. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa ayat yang kedua ini masuk sebagai khobar atau mutimul jumlah atau penjelas ya. Kebetulan sekali lagi bentuknya ghairu mufrad atau bukan kata yang tunggal tetapi terdiri dari beberapa kata. Apa? Yang pertama ma ya. Ma ini adalah isim istifham ya, sebuah kata tanya yang tentu saja dia mabni ala sukun ya, tetapnya atas sukun, fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa, dia sebagai mubtada. Nah, kalau kita bicara lagi ini mubtada, maka ya yang dimaksud tadi khobarnya ghairu mufrad, bentuknya adalah jumlah ismiyah ya. Jadi khobar bisa mufrad, bisa ghairu mufrad ya. Dia bisa satu kata atau tumpukan kata. Kebetulan susunan kata ini berupa jumlah ismiyah yang dimana ma sebagai mubtada ya. Jadi isim istifham mabni ala sukun fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa dengan mubtada sebagai mubtada ya, tanda rofa ya, mahalnya saja ya tentu karena dia mabni, isim istifham itu mabni. Sedangkan al-qari'atu ini ya, kalau ada mubtada maka ada khobar ya, khobar dari mubtada ma itu ya. Kita juga tahu selain mubtada, khobar juga masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, dan khobar di sini tanda rofa'nya adalah dhammah ya, sama dhammah dhahirah fi akhirih. Jadi mal qari'ah, apakah hari kiamat itu sebagai khobar ya. Ini jumlah ismiyah ini sebagai khobar terhadap al-qari'ah di ayat yang pertama. Ya, sekali lagi fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa ya, mal qari'ah ini mahalnya adalah rofa sebagai khobar mubtada yang awalan ini al qari'ah di ayat pertama. Berikutnya ya, boleh dikatakan jumlah berikutnya yang kita bahas adalah wa ma adraka mal qari'atu. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu ya? Di sini juga pembahasannya hampir mirip-mirip ya. Jadi konstruksi kalimat yang dibangun ya di sini jelas ya, wa ma adraka mal qari'atu ya. Konstruksinya sama bahwa kita sedang berbicara tentang jumlah ismiyah ya. Di sini ada wawu athof ya. Maka di sini jumlah ismiyahnya polanya sama seperti sebelumnya bahwa mubtada ya bentuknya ma ini sebagai isim istifham, sedangkan khobarnya berbentuk jumlah ya, jumlahnya ini jumlah fi'liyah. Jadi mubtadanya mufrad ya, mufrad itu artinya tunggal ya, tunggal ya, susunan katanya maksudnya satu gitu ya. Sedangkan khobarnya ghairu mufrad ya, bukan tunggal. Jadi itu ada adro, ada ka, ada ma, ada al-qari'ah ya. Setidaknya ada berapa ini? Ada 4 ya, ada 4. Nah, boleh dikatakan seperti itu, bahkan bisa ya 4 ya di sini. Di sini bentuknya khobarnya sekali lagi berbentuk jumlah fi'liyah ya. Jadi ketika berbicara konstruksi kalimat jumlah ismiyah, jadi terdiri dari mubtada dan khobar. Khobar ya dalam hal ini berbentuk ghairu mufrad, isinya adalah jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah ini sebagai khobarnya mubtada dari ma ini ya. Tentu saja ketika berbicara tentang jumlah fi'liyah maka kita berbicara tentang fi'il fa'il ya. Ini ada adro, tentu bicara fi'il fa'il ya.
Ka ini bicara tentang maf'ul bi dalam hal yang pertama, maf'ul bi yang pertama, mal qari'ah sebagai maf'ul bi yang kedua. Wa ma adraka mal qari'atu. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya, jadi insya Allah kita semakin paham bagaimana memahami konstruksi kalimat di dalam jumlah ismiyah di surat Al-Qari'ah ayat yang ketiga ini ya, ayat yang ketiga ini. Jadi wama adraka mal qari'atu. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi mari kita bahas satu-satu. Wama ya, wama ya, tahukah dan apakah ya, wa di sini wawu sebagai al wawu ini sebagai huruf athof ya. Tentu kita berbicara tentang tawabi dalam hal ini adalah diwakili oleh huruf athof, wawunya wawu athof boleh dikatakan begitu. Tentu saja karena sebagai huruf dia mabni alal fathi ya, dia tetapnya atas fathah dibaca wa ya. Jadi dia akan tetap wa ya, tidak menjadi wi atau wu karena dia wawu athof. Sedangkan ma kita juga tahu bahwa dia adalah isim istifham ya, dia adalah kata tanya mabni ala sukuni ya, tetapnya atas sukun ya, di atas alif ini kan sukun ya, di atas ini fi mahalli raf'ain, mahalnya adalah rafa sebagai mubtada ya, sebagai mubtada ya. Kita juga udah bahas sebelumnya ma apakah. Adraka dia telah mengetahui ya, adro dalam hal ini dia telah mengetahui. Sebagaimana kita tahu adro ya, adro merupakan fi'il madhi ya, fi'lun madin, dia adalah fi'il madhi mabni alal fathi, tetapnya atas fathah yang muqaddarah diperkirakan atas alif ya, yang di sini alif mamdudah. Mana'a minadzuhuriha li ta'adzur, karena uzur ya, tidak mampu dia menerima harokat. Sedangkan fa'ilnya ya, fa'il atau pelakunya di sini dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa ya, adro dia telah mengetahui ya. Sedangkan kaf ya, ini ada kan adraka, adraka ya, adro itu merupakan fi'il madhi ya, di mana fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya huwa, dan al kaf di sini sebagai maf'ul bih awal atau maf'ul bih yang pertama ya. Al kaf dhamir mutasil ya, isim dhamir yang bersambung, mabni alal fathi, tetapnya atas fathah, fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai maf'ul bih yang pertama ya. Ini artinya kamu, tahukah apakah dia mengetahui kamu ya. Di sini mal qari'atu, apakah hari kiamat itu ya. Kita sudah bahas mal qari'ah, tentu ini adalah susunan jumlah ismiyah di mana ma adalah isim istifham mabni ala sukun, tetapnya atas sukun, fi mahalli raf'ain, mahalnya adalah rafa sebagai mubtada, dan al qari'ah sebagai khabar yang marfu'un, yang marfu', wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, yang tentu saja tanda rafa'nya adalah dhamah di bagian akhirnya sebagai khobar ya. Dan susunan jumlah ismiyah ini kita maknai sebagai maf'ul bih yang kedua ya, dia sebagai maf'ul bih yang kedua, objek yang kedua dari pertanyaan adra ya. Apakah kamu tahu apa? Tahu hari kiamat itu. Nah, itu sebuah pertanyaan yang kemudian tentu saja di bagian akhir ini dikategorikan sebagai maf'ul bi fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bi. Dalam hal ini objek yang kedua. Berikutnya adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabathuthi. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran ya.
semacam binatang-binatang kecil yang bertebaran gitu ya, ketika terjadi hari kiamat ya. Di sini ada fenomena yauma yang tentu saja kita sedang berbicara tentang dzaraf, kata keterangan, dalam hal ini kata keterangan waktu yauma ya. Maka kita juga belajar lagi konstruksi kalimat yang dibentuk dari kalimat ini ya. Di sini ada dzaraf, kata keterangan, yauma kata keterangan waktu. Nah, biasanya ya secara teoritis tentu kita tahu setelah dzaraf tentu di belakangnya kita pahami sebagai mudhofun ilaih ya. Yauma pada hari apa ya, perlu itu kalimat belum sempurna, boleh dikatakan seperti itu. Maka di sini membutuhkan mudhofun ilaih untuk mengetahui apa yang dimaksud pada hari itu ya. Di sini dzaraf, yaumanya kita maknai sebagai dzaraf dan belakangnya sebagai mudhofun ilaih, yang tentu saja ketika berbicara tentang syibhul jumlah dalam hal ini dzaraf ya, susunan dzaraf dan mudhofun ilaih ini, maka kita akan berbicara tentang fenomena muta'alliqan ya. Muta'alliq, dia bergantung, dia masih menggantung, dan dia memiliki keterkaitan makna dengan sesuatu, apakah dengan fi'il ataukah dengan apapun ya, nanti kita akan bisa ketahui. Tetapi secara konstruksi kalimatnya ketika ada dzaraf, maka kita akan harus berpikir bahwa ada mudhofun ilaih di belakangnya. Kebetulan ya, di sini kita bisa lihat konstruksi kalimat yang dibangun. Mudhofun ilaihnya berupa jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih ya. Amil nasih, faktor-faktor yang merusak, faktor-faktor yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, dalam hal ini kana wa akhwatuha ya, kana dan saudara-saudaranya, yang spesifik di sini disebut yakunu ya. Bentuknya terlihat sekilas sebagai fi'il mudhari ya. Sekali lagi, mudhofun ilaihnya berupa jumlah ismiyah yang dimasuki amil nasih. Dalam hal ini kita lihat ada yakunu sebagai fi'il nakis yang kurang. Tentu saja an-nasu dimaknai sebagai isimnya dari yakunu. Kemudian kal farashil mabthuthi, kal farashi ini susunan jar majrur yang dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan khobarnya yakunu ya. Kalau isimnya inna itu adalah marfu, kalau khobarnya kana tentu dimaknai di situ ya, karena ini susunan jar majrur tentu fi mahalnya saja, sedangkan al mabthuthi sebagai sifatnya kal farashi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuthi, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran ya. Mari kita satu persatu ya. Yauma pada hari itu ya, ini sekali lagi merupakan dzaraf, kata keterangan. Dzarafnya dzaraf zaman, tentu saja mansub ya, tanda nasabnya ya, wa alamatu nasbihil al fathatu ya, fathatu. Di sini fathatu dzahirah ya, di sini jelas, di sini ada fathah menunjukkan dia sebagai dzaraf zaman. Kemudian yakunun nasu, ada manusia ya. Ada yakunu kan sejatinya tidak bisa diterjemahkan secara letterleks ya, tetapi boleh dikatakan ada, yang ada dalam hal ini manusia. Yakunu kita paham ini adalah fi'il mudhari ya, fi'il mudhari yang naqis, yang kurang, marfu'un, dia rofa karena di sini alamat atau tanda rofanya adalah dhammah di bagian akhirnya. Sedangkan an-nasu tentu merupakan isimnya yakunu yang marfu ya, karena isimnya kana dalam hal ini yakunu itu masuk dalam marfu'atul asma. Jadi di sini terlihat tanda rofanya adalah dhammah ya, tanda rofanya, wa alamatu raf'ihi adzamatun ya, adzamatu ya, di sini dhammah alamat rofanya. Ada manusia ya, kita tadi berbicara sudah ada
fiil mudhari yang nakis itu ada isimnya yakunu, maka kita sedang berbicara khobarnya yakunu. Di sini terdiri dari syibhul jumlah berupa ada huruf jar dan juga ada isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar itu, di mana al-kaf ya, kaf ini artinya seperti ya, kaf itu artinya seperti, huruf tasbih ya, dia adalah dia juga merupakan bisa dimaknai sebagai huruf jar dan dia sebagai huruf tasbih yang menyerupakan ya, mithlu menyerupakan ya. Dan tentu saja di sini ya dia adalah huruf jar dan dia adalah tetapnya atas fathah di sana. Sedangkan al-farashi artinya anak-anak itu merupakan isim yang majrur karena didahului oleh ka, sehingga tanda jarnya adalah wa alamatu jarrihi ya kasratu ya, alamat jarnya adalah kasroh ya. Di sini kal farashi seperti anai-anai ya. Di sini syibhul jumlah ya, tadi kan disampaikan syibhul jumlah dalam hal ini susunan jar majrur ya. Ini fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai khobarnya yakunu ya. Amalan kana dan saudara-saudaranya itu kan adalah merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Tapi di sini terdiri dari susunan jar majrur sehingga mahalnya saja fi mahalli nasbin sebagai khobarnya yakunu seperti anai-anai, al-mabathuthi yang bertebaran ya, yang bertebaran. Sehingga ini kita sedang berbicara tentang naat man'ut ya, sifat mausuf ya. Tadi kan disampaikan sudah jelas bahwa kal farashi ya, tanda akhirnya adalah kasroh, maka al mabathuthi ya, dia ngikut dengan kal farashi ya, sehingga ini sebagai sifat ya naat terhadap kal farashi yang bertebaran, anai-anai seperti anai-anai yang bertebaran ya, naat ya, di situ jelas. Nah, kalimat yang terakhir yang sedang kita bahas di bagian pertama ini adalah wa takunul jibalu kal'ainil manfushi ya. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan ya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan, terasa begitu ringan ya, seolah-olah seperti bulu ya. Di sini juga sama, ada wawu athof, dan kita juga berbicara tentang sama seperti yakunun nasu kal farashil mabthuth ya. Ini fenomena jumlah ismiyah ya, jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim, awalnya adalah al-jibalu ya sebagai mubtada'nya, kal aini sebagai khobarnya, kemudian dimasuki oleh takunu ya. Kalau tadi yakunu yakunu, kenapa kemudian dia pakainya huruf mudhari'ah ya, tentu terkait dengan fa'il atau pelakunya yaitu an-nasu. Sedangkan di sini kenapa menggunakan huruf mudhari'ahnya berupa takunu, karena berkaitan dengan isimnya atau dalam hal ini ya terkait dengan boleh dikatakan terkait dengan fa'il atau pelakunya ya di situ. Meskipun kita sedang berbicara fi'il nakis, maka berkaitan dengan isimnya. Ya, di sini wa takunul jibalu kal ainil manfusi, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sekali lagi ini fenomena masuknya fi'il fi'il nakis ya, boleh dikatakan masuknya amil nasih ke dalam jumlah ismiyah ya, di mana takunu kita tahu ini adalah fi'il nakis, kemudian al-jibalu sebagai isimnya, kal ini sebagai khobarnya ya, muta'alik, dia muta'alikon sebagai khobarnya dari dari takunu, dan al-manfusi sama seperti pembahasan al-mabthuthi, dia sebagai sifatnya. Intinya ini adalah jumlah ismiyah yang dimasuki
amil nasih ya. Tentu kita sudah paham bagaimana polanya hampir mirip sama ketika berbicara yakunun nasu kal farashil mabthuthi dengan takunul jibalu kal ihnil manfusi ya. Yakunu dengan takunu ya, fiil mudhari yang nakis, annasu dengan aljibalu sebagai isimnya dari takunu, kal farashi dan kal ihni itu juga sama, syibhul jumlah, susunan jar majrur, dia muta'alik dengan khobarnya dari amil nasi itu sendiri, dan al mabthuthi polanya sama dengan al manfushi yang dimana ya al mabthuthi ya pakai sa mabthuthi dengan al manfushi ya mangfushi ya, pakai shin di sini juga sebagai sifatnya. Jadi polanya sama ya ketika membahas takunul jibalu kal ainil manfushi, itu sama pembahasannya dengan yakunun nasu kal farashil mabthuthi dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Baiklah, secara sekilas di ayat pertama, pembahasan pertama di surat Al-Qari'ah, maka bisa sampaikan al-qari'atu mal-qari'atu. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-qari'atu. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuthi. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ainil manfusi, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menemui fenomena kengerian di hari kiamat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.